Aku tidak merebut siapa dari siapapun. Setidaknya, itu keyakinanku yang paling teguh. Landasan yang kubangun untuk menenangkan badai dalam diri. Aku bersumpah, aku tidak bersamanya ketika dia sedang menjadi milik wanita lain. Tidak secara gamblang, tidak secara terang-terangan, tidak ada niat untuk menghancurkan. Namun, kenyataannya kadang tak seputih keyakinan. Dan garis batas antara kebenaran serta persepsi orang lain bisa begitu tipis, kabur dan menyakitkan. Kebersamaan kami dulu, yang memiliki jarak singkat dari perpisahannya dengan gadis itu, kadang membuatku berpikir jika aku ini seorang perusak. Perusak kisah yang seharusnya indah. Perusak kepercayaan yang mungkin telah rapuh. Pikiran itu seperti parasit, diam-diam menggerogoti, menimbulkan rasa tidak nyaman yang terus berdenyut di sudut hati. Tapi sungguh, aku juga tidak percaya jika kami bisa berjalan sejauh ini. Masa itu, masa di mana pikiran tak sejernih sekarang, di mana emosi meluap-luap tanpa kendali, dan batas antara benar dan nyaman seringkali samar. Di usia itu, aku berpikir, jika kebersamaan kami dulu hanyalah sebuah jalinan pertemanan, persahabatan yang tulus, mungkin sedikit terlalu dekat, sedikit terlalu instan, sedikit terlalu intens, tapi tetap dalam koridor yang kubayangkan aman. Kami tertawa, berbagi cerita, saling menguatkan. Semua terasa begitu ringan, begitu wajar, begitu alami. Aku tak pernah menyangka, tak pernah terpikirkan sama sekali jika jalinan sederhana itu ternyata menghancurkan cerita wanita lain. Kisah yang telah terukir, rencana yang telah disusun, masa depan yang telah dibayangkan. Aku tak melihatnya, aku tak merasakannya, sampai semuanya menjadi jelas dan terlalu berat untuk digenggam. Ada rasa bersalah yang melilitku diam-diam. Ia muncul di saat-saat paling tenang, di tengah malam sunyi, atau di sela-sela tawa yang riuh. Membuat hatiku rusak perlahan karena perasaan bersalah. Rusak bukan karena dia, bukan karena perpisahan, tapi karena bayangan wajah seorang gadis yang mungkin pernah terluka karena keberadaanku. Saat kehidupan tidak sesuai harapanku, saat jalan yang kuimpikan berliku dan terjal, saat kebahagiaan terasa jauh dan sulit digapai, pikiran itu datang lagi. Pikiran konyol, atau mungkin tidak. Aku berpikir, ini mungkin dari doa gadis lain. Doa yang mungkin diucapkan dalam tangis, dalam kekecewaan yang mendalam. Doa agar aku merasakan apa yang dia rasakan. Aku tak pernah bisa membenci pikiran itu. Karena jauh di lubuk hati, aku merasa pantas menerimanya. Aku merasa inilah karma. Harga yang harus kubayar atas ketidaktahuan. Atau mungkin keegoisan masa muda yang tak disadari. Apakah ada seseorang gadis di suatu tempat yang pernah menangis karena kisah ini? Dan jika itu benar, apakah aku pantas menerima kehidupan yang bahagia? Aku tidak mengenalnya. Aku tidak pernah melihat wajahnya secara langsung. Tapi entah kenapa, aku sering membayangkan kehidupannya sekarang. Aku membayangkan dia sudah menemukan seseorang yang mencintainya dengan baik.
Aku membayangkan dia membangun keluarga kecil yang hangat. Aku membayangkan dia sudah meninggalkan semua kesedihan itu jauh di masa lalu. Jika suatu hari nanti dia benar-benar membaca cerita seperti ini, aku ingin dia tahu satu hal. Aku tidak pernah berniat merusak apapun. Aku hanya seorang gadis muda yang tidak cukup bijak untuk memahami semua kemungkinan. Dan jika tanpa sengaja aku pernah menjadi bagian dari luka dalam hidupnya, aku sungguh minta maaf. Dan jika tanpa sengaja aku pernah menjadi bagian dari luka dalam hidupmu, aku sungguh minta maaf. Sekarang aku mengerti satu hal. Hidup sering mempertemukan orang tanpa memberi mereka waktu untuk memahami semuanya. Kadang kita masuk ke sebuah cerita yang sebenarnya sudah dimulai jauh sebelum kita datang. Dan ketika kita menyadarinya, hal-hal sudah berjalan terlalu jauh. Jika kamu di suatu tempat sekarang, aku berharap hidupmu penuh dengan hal-hal baik. Aku berharap rumahmu dipenuhi tawa. Aku berharap orang yang berjalan di sampingmu menjagamu dengan sepenuh hati. Dan aku berharap semua luka yang pernah ada sudah berubah menjadi kenangan yang tidak lagi menyakitkan. Hidup ini seperti sebuah buku cerita yang ditulis oleh banyak tangan. Kadang kita sadar bahwa ada satu kalimat yang kita tulis bisa mengubah halaman milik orang lain. Dan jika benar bahwa tintaku pernah merusak buku cerita yang sudah kamu susun dengan rapi, aku benar-benar minta maaf. Sekarang, semoga ceritamu jauh lebih indah dari sebelumnya. Dan semoga hidupmu selalu menuliskan hal-hal baik untukmu.